Baik, Jeung Iweng, bisa melaporkan ya, bagaimana situasi buruh migran sekarang dan bagaimana dampak COVID-19 ini terhadap buruh migran dan keluarganya, serta apa yang sudah dilakukan oleh, Kabar Bumi. Begitu Bung Jeung Iweng, mungkin bisa dilaporkan, silakan. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman SDMN yang sudah mengadakan diskusi ini. Ini sangat baik untuk bisa memahami situasi terkini dan apa dampak yang dirasakan oleh berbagai macam sektor. Saya lihat di sini lengkap sekali, ada perempuan, ada tani, ada buruh, ada juga buruh migran gitu. Terima kasih sekali atas undangannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semua. Untuk malam ini, sharing malam ini saya buat presentasi. Semoga waktunya cukup ya, 15 menit seperti yang diberikan panitia. Jadi saya akan sharing situasi kondisi buruh migran. Di sini saya akan gambarkan bagaimana kondisi buruh migran sebelum masa COVID dan setelah. Sebenarnya sebelum COVID ini, kondisi buruh migran sudah mengalami ketidakadilan, penindasan, begitu. Diperparah lagi sekarang dengan adanya COVID ini 19. Nah, di sini ada saya bisa share persen saya di sini. Saat ini jumlah buruh migran itu 9 juta, 7% dari angkatan kerja di Indonesia dan 80% adalah perempuan. Kemudian merupakan penyumbang devisa terbesar kedua setelah migas, yaitu sekitar 127 triliun. Dari 9 juta buruh migran ini, mayoritas terbesar masih PRT, pertanian, konstruksi, pabrik, perawat, sampai yang masih terkecil adalah di kapal pesiar dan ABK. Sementara negara penerima terbesar yaitu masih di Malaysia sebanyak 55%, Saudi Arabia 13%, Taiwan 10%, Hong Kong, Singapura, dan 1% di negara yang lainnya. Nah, kemudian untuk kondisi BMI pada sebelum COVID, persoalan umum yang dihadapi oleh kami, tidak semua negara ada MOU atau agreement atau kesepakatan dengan pemerintah Indonesia, sehingga tidak semua pekerja migran mempunyai kontrak kerja standar yang sudah disepakati oleh kedua negara, baik negara Indonesia ataupun negara penerima. Sehingga banyak sekali seperti misalnya ABK, kontraknya itu dibuat oleh para pemilik kapal ataupun mandor-mandornya yang tentunya ini menguntungkan mereka dan mengeksploitasi buruh tersebut. Terus kemudian bergantung pada kebijakan negara penempatan. Sampai saat ini diplomasi negara Indonesia masih sangat lemah. Mereka selalu menggunakan alasan bahwa kita tidak bisa intervensi kebijakan negara penempatan. Padahal sebagai negara pengirim terbesar kedua di Asia Pasifik, di Asia Tenggara khususnya, Indonesia seharusnya punya gigi, punya kekuatan untuk bisa menekan negara penerima untuk lebih memperbaiki kondisi buruh migran Indonesia. Terus kemudian bergantung diskriminasi visa yang diberikan kepada buruh migran, karena untuk pekerja yang dalam tanda kutip mereka sebut profesional, mereka visanya bisa lebih longgar ketimbang visa untuk PRT migran ataupun sektor-sektor yang lain. Misal contoh di Hong Kong, untuk pemberian visa kepada buruh migran setelah di PHK atau finish kontrak itu hanya 14 hari. Sementara untuk pekerja yang lainnya, itu dia bisa tinggal di Hong Kong tersebut sampai dia mendapatkan kerja yang baru. Nah, kemudian kondisi kerja yang buruk seperti akomodasi yang tidak layak, tempat yang tidak layak, banyak mereka tinggal di tidur di dapur, ada yang tidur di toilet, kemudian ada yang di galangan kapal yang tidak ada air bersih, tidak ada makanan, terus kemudian jam kerja yang sangat panjang.
Kemudian bekerja pada sektor yang 3D kami sebut, yaitu kotor, berbahaya, dan juga tidak manusiawi. Kami juga terlilit oleh perbudakan hutang, di sini perampasan upah yang dialami oleh buruh migran dengan kedok biaya penempatan yang sangat tinggi. Kemudian pelarangan kontrak mandiri bagi PRT migran, khususnya bagi pekerja rumah tangga, di mana sektor ini merupakan sektor terbesar dari buruh migran, sebanyak 70% dari keseluruhan buruh migran. Nah, hal lain juga wajib ikut PT atau agen, karena ini memang bersenambungan dengan untuk pemaksaan pembiayaan yang tinggi. Di sini nanti akan kita bahas lebih lanjut kenapa negara memberikan kuasa yang sangat besar kepada pihak swasta. Kemudian persoalan umum yang lainnya seperti penahanan dokumen, baik di PT di Indonesia, agen, ataupun calo-calo. Hak libur yang dibatasi dan tidak mendapatkan, banyak juga yang tidak mendapatkan libur, mesti seperti di beberapa negara penempatan seperti Malaysia, Singapura, Taiwan, Arab Saudi, hanya beberapa yang dapat libur itu pun tidak setiap hari Minggu dapat. Banyak juga di antara mereka yang libur sebelum dan sesudahnya harus juga bekerja. Pemaksaan stay in dengan majikan ini dipantau dengan kamera, terus tidak semua bisa berkomunikasi. Yang ini menyebabkan terjadinya kerentanan perempuan mengalami kekerasan verbal, kekerasan fisik, dan juga kekerasan seksual. Kemudian sakit dan kematian. Contoh di Hong Kong saja per tahun 2016 itu ada 20 orang yang meninggal, itu ada yang karena sakit, ada yang karena bunuh diri, ada karena yang jatuh dari jendela, atau ada yang juga karena kecelakaan kerja yang lainnya. Kemudian terlilit hutang piutang karena memang kebutuhan seperti biaya sekolah, pembangunan rumah, dan yang lain-lainnya. Perlu diketahui untuk hampir semua pekerja buruh migran ke luar negeri di 7-9 bulan pertama pasti mengalami potongan gaji, sementara mereka harus mengirimkan uang ke Indonesia. Bahkan sebelum pergi ke luar negeri pun mereka sudah meminjami, sehingga juga mereka harus mengembalikan pinjaman tersebut. Persoalan pokok yang lain juga, kami tidak bebas berserikat dan berorganisasi. Hanya di beberapa negara saja sampai saat ini yang secara sah hukum itu boleh berorganisasi sebenarnya ada di Hong Kong, tapi seperti Macau, Taiwan, Malaysia, Singapura, dan mereka ada di beberapa negara yang boleh berorganisasi asalkan berafiliasi dengan serikat pekerja di negara lokal di negara tersebut. Yang menjadi masalah, beberapa serikat tidak semua masih pro atau membela hak-hak buruh migran. Kemudian ini tadi yang aturan yang saya sebutkan wajib ditempatkan oleh PT. Ini sebenarnya bagaimana pemerintah Indonesia memberikan kuasa terhadap kaum pembisnis, pemilik modal untuk merampas upah terhadap buruh migran melalui potongan biaya yang berlebih, diwajibkan membayar biaya penempatan, terus sengaja tidak menyediakan mekanisme penuntutan ganti rugi ketika buruh migran mengalami masalah. Mereka hanya menyediakan mediasi yang ujung-ujungnya hanya dipertemukan oleh pemerintah, seperti tarik ulur tawar-menawar. Bahkan sampai saat ini belum ada kayak pengadilan yang untuk menuntut buruh migran dan keluarganya ketika mereka mendapatkan masalah. Beberapa peraturan yang lain seperti diikat dalam aturan online, dilarang pindah PT, dilarang pindah agen, terus kemudian dilarang kontrak mandiri, hanya memberikan kontrak mandiri atau perpanjangan kontrak dengan majikan yang sama, itu pun dengan syarat, dan salah satu syaratnya mereka harus menandatangani perjanjian bahwa jika terjadi sesuatu dengan dia, negara tidak bertanggung jawab. Di sini terlihat sekali bahwa lepas tangannya negara dalam melindungi buruh migran yang seharusnya di dalam kewajiban negara memberikan perlindungan terhadap warganya siapapun itu. Kemudian
pembatasan pemberian paspor, perpanjangan paspor. Mereka seperti SPLP yang perpanjangan ini sebenarnya ketika ada teman bermasalah di luar negeri, dia tidak boleh memperpanjang paspor, malah diberi SPLP. Dan permasalahannya SPLP ini ketika masalah mereka selesai, SPLP ini ketika mendapatkan majikan baru, visa, itu tidak bisa digunakan dan mereka harus pulang ke Indonesia. Ujung-ujungnya harus potongan lagi dari awal. Kemudian sampai saat ini total belum ada ya data dari pemerintah berapa sebenarnya buruh migran atau buruh migran Indonesia yang terpapar. Di sini data mereka masih sangat umum, yaitu 1.099 jiwa buruh migran yang terkena positif COVID di luar negeri. Yang terbanyak masih di Malaysia 167 orang, Arab Saudi 161 orang, dan Kuwait 89 orang. Sementara yang sudah meninggal di luar negeri sebanyak 77 jiwa. Persoalan buruh migran yang terpapar terkena COVID juga sangat lamban direspon oleh pemerintah. Pemerintah baru merespon ketika ada salah satu buruh migran yang tertular majikannya di Singapura, akhirnya dia menjadi positif. Dan ini sangat berbanding kebalik dengan kondisi ataupun hal yang dihadapi oleh buruh migran yang saat ini bahkan oleh pemerintah Indonesia sendiri distigma sebagai pembawa COVID ke Indonesia. Padahal dari kasus data yang ada oleh mereka sendiri bahwa pertama kasus bahkan sampai saat ini seperti ya di kasus di beberapa negara yang lain itu mereka banyak tertular oleh majikannya, bukan mereka yang menulari majikannya. Kemudian bagaimana kondisi buruh migran? Tadi saya sudah tegaskan bahwa buruh migran kondisinya sebelumnya sudah sangat buruk, tidak terlindungi, jauh dari kata sejahtera. Tetapi dengan adanya COVID ini semakin memperburuk kondisi buruh migran dan juga keluarganya. Di mana buruh migran dan keluarga buruh migran itu tidak termasuk di dalam penerima bantuan langsung tunai, baik itu mau penerima bantuan BLT-nya pemerintah Indonesia itu ada beberapa kan, ada BLT, ada yang dana desa, ada yang juga PKH dan macam-macam. Karena di keluarga buruh migran mayoritas rumah mereka punya di seperti di keramik kayak gitu. Sementara kalau membaca 10 kriteria penerima BLT dan bantuan-bantuan yang lain seperti rumahnya nggak punya listrik, nggak ada WC, rumahnya kecil, tidak punya rumah, tidak punya tanah, rumahnya tidak tidak berplester dan macam-macam, itu yang bisa menerima. Nah, selain itu juga tidak ada bantuan bagi BMI di negara penempatan yang dipulangkan atau yang dipulangkan. Contohnya bahkan buruh migran sendiri yang bersolidaritas untuk menggalang masker, menggalang hand sanitizer dan alat-alat kebersihan lain, JBMI kabar bumi di jaringan buruh migran Indonesia juga menggalang beberapa artis dan jaringan-jaringan lain untuk mengumpulkan sumbangan untuk disumbangkan ke beberapa negara penempatan seperti Hong Kong, Makau. Karena pada waktu awal-awal COVID itu banyak sekali yang panik, kebutuhan masker sangat tinggi, sementara pemerintah masih santai, bahkan pemerintah menganggap corona tidak mungkin masuk ke Indonesia dengan kelakar-kelakar pimpinan pejabat yang seharusnya itu tidak bisa tidak dilakukan, dan itu menunjukkan mereka tidak punya empati dan tidak punya rasa tanggung jawab sebagai pemangku kebijakan. Nah, sementara korban-korban PHK misalnya di negara Makau, banyak mereka kan pekerja di sektor pariwisata dan jasa, kasino dan semuanya menjadi tutup. Banyak mereka yang di PHK, nggak bisa bayar kontrakan, sehingga mereka nggak punya tempat tinggal, nggak punya makanan untuk bisa bertahan hidup. Di sini teman-teman JBMI Makau, mereka mengadakan penggalangan sendiri untuk bisa memberikan bantuan makanan dan juga memberikan
bantuan uang untuk bisa tinggal sementara, karena dari pengaduan yang diberikan oleh CBMI Makau, dari IMU Makau, bahkan sampai berbulan-bulan sampai saat ini pun belum ada respon apapun dari negara. Di sini ketika adanya COVID akan semakin meningkatkan PHK massal besar-besaran, tidak seperti sama halnya seperti di Indonesia, di luar negeri juga sama, banyak sekali pabrik dan perusahaan yang tutup, sektor wisata, transportasi, dan jasa tutup, majikan yang biasanya mempekerjakan kena PHK juga akhirnya mereka mem-PHK bekerjanya. Dari data BP2MI yang dulu BNP2TKI, sudah sebanyak 32.192 migran yang dideportasi. Terbesar masih dari Malaysia. Tidak bisa kembali bekerja di sini, maksudnya banyak sekali pada waktu masa-masa awal itu pemerintah kan masih melonggarkan. Jadi banyak yang beberapa buruh migran yang sedang cuti atau visanya habis sedang menunggu visa di Indonesia karena adanya lockdown, mereka akhirnya terkatung-katung di Indonesia dan tidak bisa lagi ke negara penempatan, dan hak-hak mereka banyak juga yang belum diberikan oleh majikan ataupun pengguna. Ke depan akan sangat tidak enak karena migrasi internasional pasti akan menurun jumlahnya. Sementara ini menjadi tantangan yang sangat besar di Indonesia karena di Indonesia pengangguran besar-besaran. Selama ini rakyat Indonesia terpaksa keluar negeri untuk bekerja karena tidak mampunya negara menyediakan lapangan pekerja. Tapi di sini saat ini pengangguran meningkat, tapi jumlah permintaan buruh migran di luar negeri juga menurun. Ini ke depan akan menjadi hal yang sangat sulit bagi rakyat untuk bagaimana bisa kita bertahan hidup, dan kita tidak mungkin, kita sudah sadar bagaimana pemerintah kita memperlakukan rakyat. Kemudian selain itu juga selain tadi saya sudah jelaskan pengangguran yang meningkat akan di mana-mana. Nah, saya akan paparkan hasil kondisi khusus untuk PRT migran pekerja rumah tangga. Kenapa saya paparkan di sini? Karena ini merupakan sektor terbesar dari buruh migran Indonesia. Jadi hasil surveinya teman-teman di Hong Kong, JBMI, mereka mensurvei PRT migran. Dari hasil survei mereka, 1/3 dari buruh migran itu membeli maskernya sendiri. Seperti masker, alkohol, hand sanitizer, itu mereka sepertiganya itu mereka membeli sendiri dan tidak disediakan pemerintah yang seharusnya disediakan oleh pemerintah. Kemudian dari 8 dari setiap 10 orang tidak diberi masker, tidak punya akses terhadap alkohol dan hand sanitizer. Jadi akhirnya mereka beli sendiri. Mayoritas lebih dari 85% mengatakan barang-barang tersebut harganya sangat mahal karena di awal-awal memang banyak terjadi panic buying, pembelian yang begitu banyak terhadap barang-barang tersebut. Kemudian lebih dari separuh mengaku mereka lebih banyak bekerja dibanding bulan sebelumnya. Jadi mereka membersihkan rumah bahkan biasanya 2 kali menjadi berkali. Terus 50%-nya lebih banyak untuk memasak karena majikan di rumah. Waktu mereka hanya habis untuk bersih-bersih dan memasak. Terus kemudian lebih banyak menjaga anak karena anak-anak juga tidak sekolah. Terus lebih sering keluar membeli barang. Nah, ini di saat orang lain dilarang keluar, buruh migran masih tetap dipaksa untuk keluar karena membeli kebutuhan sehari-hari. Kemudian ketika mereka lebih banyak melakukan bersih-bersih rumah, bersih-bersihnya pun itu menggunakan kayak pemutih, dan ini sangat berbahaya. Lebih dari sepertiganya mereka lebih dari sepertiganya mereka itu harus membersihkan 2 kali. Jadi 2 kali dalam sehari yang biasanya cuma sekali.
itu sekitar 39.000 yang mengatakan lebih dari separuh disuruh membersihkan lebih dari 2 kali per hari sebanyak 31.000 orang dan tidak ada perlindungan. Nah, kemudian 1 dari 4 orang menyatakan mereka kurang tidur sejak adanya COVID karena memang jam kerja yang sangat panjang sehingga mereka jam istirahat mereka juga berkurang. Hampir separuh dari PRT migran tidak keluar selama sebulan. Ini juga diiringi dengan himbauan pemerintah Hong Kong untuk tidak keluar di waktu libur. Padahal hari libur itu waktu yang sangat penting bagi mereka untuk istirahat. Tapi nyatanya mereka dilarang libur. Ya sinyal ya. Kemudian bagi mereka yang boleh libur, 25%-nya itu dituntut untuk pulang lebih awal. Nah, untuk perlindungan juga tidak Weng, maaf Weng, tolong teman-teman dikondisikan ya, itu bisa nggak ya di mute? Ini nggak bisa dengerin soalnya. Halo, mohon maaf saya potong ya. Astagfirullahaladzim. Halo, maaf itu yang namanya Harsang, tolong di mute dulu ya. Teman-teman mohon di mute bisa nggak? Soalnya sakit di telinga ini, nggak bisa dengar presentasinya. Mohon dikondisikan, soalnya waktunya mepet ini. Oke, saya lanjutkan. Kemudian saya lanjutkan. Maaf ya, ada gangguan anak-anak dan suami. Jadi perlindungan di sini juga tidak memadai karena memang ketika mereka melakukan bersih-bersih mereka menggunakan bahan-bahan kimia sehingga banyak dari mereka yang akhirnya terpapar oleh bahan-bahan kimia dan sakit dan kurangnya akses atas mekanisme pengaduan terus terancam dan juga hak-hak cuti mereka juga akhirnya terampas. Terus bagaimana respon pemerintah dalam penanganan COVID ini khususnya untuk sektor migran? Sejak awal itu tidak ada kesiapan dari pemerintah, tidak ada antisipasi sejak awal, terus kemudian pemulangan dan pelayanan BMI yang tidak terkoordinasi dengan baik oleh kementerian terkait, di mana mereka saling melempar tanggung jawab. Kemudian transportasi dari bandara dan karantina yang sangat mahal. Seperti contoh misalnya kalau dari Wisma Atlet Bekasi ke Jawa Tengah saja mereka harus mengeluarkan biaya sebanyak 1,5 juta dan ini sangat mahal. Di saat migran mengalami masalah pulang mereka bahkan dimanfaatkan untuk diambil uangnya dengan cara berkali lipat dari transportasi yang seharusnya sebenarnya hanya sekitar 100.000 saja sudah bisa pulang ke Jawa Tengah. Sementara mereka naik travel harus membayar 1,5 juta. Terus kemudian tidak memahami kebutuhan mendesak buruh migran dan keluarganya. Mereka malah menyediakan kartu prakerja yang jelas-jelas itu tidak berguna bagi buruh migran dan keluarganya dan juga kemudian menaikkan tarif daftar listrik. Ini salah satu yang sangat memberatkan bagi keluarga buruh migran. Nah,
Di sini saya akan mengulas di balik semua itu, mengapa jumlah buruh migran terus bertambah selama ini sampai jumlah 9 juta, karena adanya kemiskinan yang berkepanjangan akibat perampasan sumber daya alam dan pembodohan sumber daya manusia. Terus kemudian jumlah rakyat miskin yang semakin meningkat, perampasan tanah di sini terjadi sehingga tani tidak bertanah, kemudian industri nasional tidak dibangun untuk pemenuhan kebutuhan rakyat. Pembangunan hanya mengandalkan ekspor bahan mentah, impor barang jadi, investasi, dan hutang luar negeri. Lapangan kerja layak juga tidak diciptakan dan buruh dibayar murah. Selain itu juga biaya hidup yang sangat mahal. Sebagai saat ini apalagi di masa pandemi seperti ini, kebutuhan ibu-ibu rumah tangga semua menjadi meningkat, seperti harus membeli alat-alat kebersihan yang dan juga sabun untuk mencuci, sabun untuk mencuci tangan, sabun itu berlipat-lipat. Kemudian yang seharusnya negara itu mensubsidi kebutuhan pokok dan pelayanan masyarakat. Mereka meminta kita diam diri di rumah, tapi kebutuhan pokok kita tidak tercukupi. Kemudian dana rakyat yang dipakai untuk membayar hutang negara bukannya untuk membayar kebutuhan rakyat yang saat ini sedang terdampak COVID. Nah, bagaimana kami bertahan dan melawan COVID-19 dan dampaknya? Di sini kita harus memperkuat peran organisasi dalam mendidik, memberikan pelayanan, kesejahteraan, dan menciptakan ruang kreativitas buruh migran dan keluarganya. Memperkuat kerja solidaritas karena dengan masyarakat lokal, jaringan lokal, nasional, internasional. CBMI sudah kita sudah membuktikan bahwa kita menjaring artis-artis, kita menjaring beberapa orang yang punya solidaritas untuk mendukung, memberikan sumbangan. Di sini dukungan mereka bisa diberikan. Dan ini harus tetap kita tingkatkan dan memaksimalkan media online seperti saat ini yang kita lakukan untuk menyebarluaskan informasi dan kampanye tuntutan buruh migran dan keluarganya, serta memperluas pengorganisasian buruh migran dan keluarganya di tengah larangan berkumpul dan berlibur. Tapi sebagai rakyat kita pasti tahu kita bisa mencari celah bagaimana kita untuk tetap mengkonsolidasikan organisasi kita. Nah, di sini mari sekali lagi mari kita perangi coronavirus, di mana kita buat coronavirus menjadi COVID-nya ini overwork, vulnerability, inequality, dan diskriminasi. Terima kasih, sekian dari saya.